Mari kita doakan doa pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Kita lanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salib-Nya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Puji Syukur 329.
berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, segenap umat yang merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming, selamat sore. Pada perayaan kita ini, dalam hari Minggu biasa yang ke-16, kita kembali diingatkan oleh Yesus sebagai gandum yang baik yang telah Ia taburkan. Meskipun tumbuh bersama dengan ilalang, kita dituntut untuk tetap tumbuh dengan setia tanpa harus menyingkirkan atau menghakimi ilalang, dan ditentukan pertumbuhan baik kita itu dengan buah pada saat menuai. Semoga kita pun dalam perjalanan hidup iman kita, meskipun seringkali berhadapan dengan berbagai macam tantangan, cobaan, tetapi kita tetap tumbuh di dalam iman yang baik, sehingga kita sungguh dapat menghasilkan buah-buah kebaikan itu sendiri. Karena itu, agar layak pantas perayaan kudus ini, mari sejenak di hadapan Allah kita sadari salah dosa kita akui dan mohon rahmat pengampunannya. Tuhan Yesus Kristus, ilalang dan gandum Kau biarkan tumbuh bersama, karena segalanya Kau arahkan kepada kebaikan. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Engkau amat sabar terhadap manusia, kekuasaan dan keadilan-Mu melindungi semua orang. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau bersabda, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepada-Mu,
Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, Kasihanilah kami. karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat. Semoga kami peka dan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Kau berikan itu, sehingga kesabaran-Mu sungguh-sungguh membuahkan perbaikan dan pembaruan hidup bagi kami. Kami juga bersyukur bahwa dalam perjuangan hidup iman kami, di dalam segala kelemahan-kelemahan kami, yang mungkin seringkali jatuh di dalam dosa, tetapi Engkau tetap memberikan kami kesempatan untuk bertobat di bawah tuntunan Roh-Mu, agar kami semakin layak dan pantas serta berbuah di hadapan-Mu. Karena Engkaulah Allah kami kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Allah dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilan-Mu ialah kekuatan-Mu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatan-Mu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasa-Mu, dan orang yang berani menentang kekuasaan-Mu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umat-Mu bahwa orang benar
harus sayang akan manusia. Anak-anak-Mu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berdosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setiamu berlimpah bagi semua yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan. Mereka akan memuliakan nama-Mu, Tuhan. Sungguh besarlah Engkau. Engkau melakukan keajaiban-keajaiban. Hanya Engkaulah Allah. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah pengasih dan penyayang. Engkau sabar dan berlimpah kasih setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Sabda Allah dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Alleluia, alleluia, alleluia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi.
misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampak jugalah lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab pemilik itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi dia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kadangkala ketika berbicara tentang kerajaan surga, kita sebagai orang-orang yang percaya seringkali merasa tidak dapat mengerti atau tidak dapat memahaminya. Tetapi minggu-minggu terakhir ini, minggu lalu, Yesus juga menggambarkan kerajaan surga seumpama seorang penabur. Hari ini Yesus menggambarkan kerajaan surga itu dalam 3 perumpamaan dalam teks yang panjang, dan kalau kita dengarkan tadi adalah teks yang singkat. Yang pertama, Yesus menggambarkan kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya dan kemudian tumbuh bersama dengan lalang. Perumpamaan kedua, Yesus mengumpamakan kerajaan surga itu seumpama biji sesawi. Dan yang ketiga adalah kerajaan surga seumpama dengan ragi. Dan pada kesempatan ini kita akan merenungkan bersama perumpamaan yang pertama mengenai kerajaan surga
seumpama orang yang menabur benih baik di ladangnya. Tetapi dalam perjalanan pertumbuhan benih yang baik itu ternyata ada juga lalang yang tumbuh bersamanya. Kalau dunia pertanian selain dari benih yang ditanam, pasti akan dicabut hal-hal lain yang tumbuh, agar benih yang ditanam itu dapat bertumbuh dengan baik dan menghasilkan buah. Sedikit lain penegasan Yesus dalam Injil bahwa benih yang telah ditabur dan bertumbuh, yang disertai dengan lalang oleh si hamba-hamba pemilik ladang itu, yang meminta kepada tuannya agar mereka mencabut lalang dari tengah-tengah gandum yang telah tumbuh itu. Tetapi ternyata tuannya tidak mau. Tuan ingin membiarkan agar benih yang baik, gandum yang baik bertumbuh bersama dengan lalang. Karena pada saatnya, ketika saat menuai tiba, akan jelas kelihatan mana lalang, mana gandum. Di sanalah akan terjadi pemisahan antara gandum dan lalang. Gandum yang menghasilkan buah akan dikumpulkan ke dalam lumbung, sementara lalang yang tidak menghasilkan buah akan dikumpulkan berberkas-berkas dan dibakar. Tentu perumpamaan tentang kerajaan surga ini ditujukan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang dimaksudkan untuk dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Allah telah menjadikan kita sebagai benih-benih yang baik yang ditabur di tengah dunia ini, dan diharapkan bertumbuh dengan baik, dengan setia, meskipun mungkin dalam pertumbuhan itu dihimpit oleh lalang, dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan. Tetapi Tuhan menghendaki agar kita tetap bertumbuh dengan baik, tetap setia tanpa harus menyingkirkan lalang-lalang itu. Dan pada saatnya Tuhan akan melihat mana yang berbuah gandum, mana yang menghasilkan buah yang baik, dan Tuhan akan memasukkan ke dalam kerajaan-Nya. Kita dalam pertumbuhan iman tidak lepas dari berbagai macam tantangan, kesulitan, bahkan penderitaan yang seringkali membuat kita untuk enggan atau malas atau tidak mau untuk bertumbuh di dalam kebaikan. Karena itu kita jatuh ke dalam dosa. Dalam bacaan pertama dari kitab kebijaksanaan menggambarkan bagaimana Allah yang maha kuasa namun juga maha kasih. Ketika kita berdosa, Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Ketika kita jatuh, Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk bangkit, bangun lagi, untuk membangun kehidupan kita menjadi lebih baik dengan setia. Dan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma juga menegaskan bahwa di dalam segala kelemahan kita
yang mungkin seringkali jatuh bangun di dalam membangun kehidupan kita yang baik, kita dituntun oleh Allah dengan Roh-Nya. Roh Allah akan membantu kita di dalam segala kelemahan-kelemahan kita. Dan diharapkan bahwa di dalam tuntunan Allah itu dan juga di dalam usaha-usaha kita untuk mau tetap hidup di dalam cara-cara yang baik, pada saatnya kita akan menghasilkan buah, dan dengan demikian kita akan sungguh dapat masuk dalam kerajaan surga. Saudara-saudari terkasih, semoga sabda Allah ini sungguh menjadi bagi kita tuntunan dan pegangan untuk terus-menerus membangun kehidupan kita yang baik. Kita menumbuh kembangkan kehidupan iman kita hingga pada akhirnya sungguh dapat menghasilkan buah yang baik pula. Mari kita tanggapi sabda Allah ini dengan menyatakan iman kepercayaan kita dengan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepada-Nya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik. Umat menjawab, "Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih." Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi Sri Paus dan para uskup, ya Bapa, semoga Sri Paus dan para uskup Kau kuatkan untuk bersikap murah hati dan sabar. Semoga mereka berkenan menampung dan menerima putra-putri gereja yang membuat ribut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi umat beriman yang dengan tulus hati mengusahakan pembaruan gereja, ya Bapa, semoga para pembaru gereja menunjukkan pengertian bagi saudara-saudari yang kurang bisa mengikuti derap maju mereka. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi bangsa-bangsa di dunia, ya Bapa, semoga semua bangsa bersatu dalam usaha mencari perdamaian, serta mengarahkan kebijakan ekonomi untuk mengatasi masalah kelaparan dunia, serta menunjang negara-negara berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi semua orang, ya Bapa, semoga semua orang belajar untuk saling mempercayai serta saling mendukung, sehingga bakat semua orang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan demi hari depan yang hendak kami bangun bersama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Bagi umat yang berkumpul di tempat ini, ya Bapa, semoga kami sabar satu sama lain, serta saling menolong untuk menanggung beban kami masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, buatlah kami tumbuh dalam kasih. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan doa-doa permohonan pribadi kita,
sambil mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu menjaga dan melindungi kami. Keadilan-Mu selalu memberi kesempatan baru kepada kami. Utuslah Roh-Mu dan ajarilah kami berdoa. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Bapa di surga, terimalah hasil usaha jemaat-Mu. Roti dan anggur wujudkan cinta dan bakti maksudnya. Tanda syukurku kepadamu di dalam Yesus Putra-Mu. Jiwa dan raga terimalah, karya dan hidupku sambutlah. Cintaku kepada Yesus Putra-Mu, dimuliakanlah nama-Mu oleh seluruh umat-Mu. Marilah kita berdoa agar persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, semoga berkat persembahan roti dan anggur ini, Engkau berkenan menganugerahkan Roh Kudus kepada kami, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah pertobatan yang sejati, yaitu cinta kasih kepadamu dan sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan.
Oleh sebab itu pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini, kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu,
Sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Yesus Kristus yang akan kita sambut menghantar kita pada kehidupan yang kekal. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, Berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi
Mari kita sama-sama mendoakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentausa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami, kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, Doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena telah Kau kuatkan dengan sakramen cinta kasih-Mu ini. Semoga meski kami diliputi kelemahan dan dosa, kami tetap tekun memelihara benih-benih kebaikan yang telah Kau tanam dalam diri kami, sehingga dapat menghasilkan buah yang melimpah dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Turunlah berkat Allah bagi saudara-saudari, bagi keluarga masing-masing, dengan segala rencana pekerjaan usaha dan pelayanan-pelayanan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian perayaan kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita tetap hidup dalam kasih Tuhan. Amin. Tuhan, Kau gembala